Bu Us ini merupakan tempat pertemuan antum dengan Syekh Syarifudin. Saya ketemu beliau itu sebenarnya bukan di Kawakib atau di mana, tapi karena sering main bola. Dan akhirnya ketika saya tingkat 4 waktu itu, saya ingin buktikan bahwa apa yang setelah saya usahakan selama tingkat 3 itu, saya kirim ke majalah Al-Wa'yul Islami, dan akhirnya langsung dimuat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arik Abdul Aziz. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bersama seorang tamu, seorang pemuda karismatik yang mana baru saja melepaskan gelar diplomnya dan menggantinya dengan gelar magister. Salah seorang sesepuh KMNTB. Telah bersama saya Ustadz Haryadi. Ustadz Haryadi, bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ustadz Haryadi, kira-kira kalau boleh tahu Ustadz, antum kedatangan tahun berapa Ustadz? Saya kedatangan tahun 2010. 2010 Ustadz. Masya Allah. Betul-betul ya. Lama ya? Oh, iya, tapi ibunya luar biasa Ustadz. Ya. Belum apa-apa. Menimbang dari kedatangan antum Ustadz tahun 2010, kira-kira apa sih Ustadz yang menjadikan antum memilih Azhar sebagai payung pendidikan antum Ustadz? Awalnya saya memilih Azhar itu karena terinspirasi oleh waktu itu Tuan Guru Bajang ya. Waktu itu saya kelas 2 SMA dan beliau mencalonkan diri jadi gubernur NTB dan alhamdulillah terpilih, dan itu semakin menguatkan nyali saya untuk melanjutkan pendidikan di Al-Azhar. Tapi setelah berada di sini, setelah saya menemukan orientasi saya, justru saya kesini tuh akhirnya saya ubah niat saya, bukan karena ingin meniru beliau, tetapi karena terkagum-kagum sama Al-Azhar dan segala ilmunya, segala metodenya dan ulamanya. Segitu. Ketika antum datang menginjakkan kaki ke bumi para nabi ini Ustaz, kira-kira jurusan apa sih Ustaz yang ingin antum pilih Ustaz? Oke, dulu ketika saya baru tiba di sini, maksudnya pilihan di Indonesia saya dulu adalah Fakultas Usuluddin ya. Dan saya terdaftar di Fakultas Usuluddin sampai akhirnya saya tiba di sini, dan waktu itu saya bersama teman-teman yang baru datang itu ke Fakultas Usuluddin. Dan kebetulan hari itu ramai sekali. Saya mengatakan, wah, di sini Fakultas Usuluddin seperti, mohon maaf ya, seperti UIN, saya bilang. UIN Ciputat gitu. Soalnya banyak orang Indonesia. Dan akhirnya saya ke senior saya mau pindah fakultas begitu. Yang dimana di situ banyak orang Mesir dan bagus, saya bilang. Dan akhirnya setelah diistikharahkan, akhirnya saya memilih fakultas di Rosat gitu. Di Rosat Islam Ulang Robiah. Menurut sebagian pendapat orang Indonesia Ustaz yang belajar di Al-Azhar, selain fakultas Lughah Arabiyah Ustaz, fakultas di Rosat Islamiyah adalah salah satu fakultas yang mungkin mungkin bisa jadi cukup dijauhi ya Ustaz oleh sebagian kalangan Indonesia, karena mungkin banyak sekali pelajarannya, atau mungkin bisa dibilang bagi mereka pelajaran di Dirosat Islamiyah itu tergolong yang relatif susah Ustaz. Bagaimana pendapat antum? Memang benar perkataan antum itu. Memang fakultas di Rosat dan fakultas Lughah itu adalah fakultas yang relatif dijauhi oleh teman-teman Indonesia, mungkin karena stigma, terutama yang di Dirosat ya, terutama karena stigma pertama susah karena banyak mata kuliahnya. Tetapi setelah kita masuk ke sana justru tidak seperti itu gitu. Pelajarannya sama seperti di Fakultas Usuluddin, Fakultas Syariah, dan Fakultas Bahasa Arab. Cuman fakultas di Rosat itu mengambil inti atau madah-madah asasi di masing-masing fakultas. Seperti itu. Dan alhamdulillah ya seperti biasa teman-teman. Seperti biasa ya, berarti stigma kebanyakan masyarakat Indonesia yang berada di lingkup Al-Azhar mengenai tentang Dirosah Islamiyah, kemudian tentang Fakultas Lughah Arabiyah itu bisa jadi terbalik ya Ustaz, kan? Mungkin setiap fakultas itu memiliki tantangannya masing-masing. Benar sekali. Kira-kira Ustaz, apa sih kelebihan Dirosah Islamiyah Ustaz ketimbang fakultas yang lain? Dirosat Islamiyah itu istilahnya didirikan kembali, memang Fakultas Dirosat itu berdirinya 30 tahun setelah berdirinya Fakultas Usuluddin, Fakultas Bahasa Arab, dan Fakultas Syariah.
Dan sebelum fakultas itu berdiri, 3 fakultas itu berdiri tahun 1930-an. Ya. Jadi 3 fakultas tadi itu berdiri tahun 1930-an. Sebelumnya Al-Azhar itu istilahnya menganut sistem fakultas dirosah dalam artian mempelajari semua hal. Jadi misalkan kita akan melihat misalkan orang yang ahli di dalam bahasa, dekan Fakultas Bahasa Arab, Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, yang semuanya pasti tahu, itu juga menulis tentang ahwal syakhsiyah. Kenapa bisa seperti itu? Karena beliau adalah keluaran Al-Azhar lama sebelum 1930. Nah, melihat hal itu, melihat bahwa misalkan orang yang di kuliah syariah istilahnya pengetahuannya kurang tentang bahasa, pengetahuannya kurang tentang akidah, misalnya tentang tafsir, tentang hadis misalkan. Nah, akhirnya itulah yang menyebabkan para petinggi Al-Azhar, ayolah kita dirikan Al-Azhar lama gitu. Nah, Al-Azhar lama ini tercermin pada fakultas yang bernama Fakultas Dirosat Islamiyah wal Arabiyah gitu. Berarti Fakultas Dirosat Islamiyah ini mengumpulkan dari ketiga fakultas tadi ya Ustaz? Iya. Kira-kira dari Fakultas Lughah Arabiyah, kemudian Fakultas Usul dengan Syariah Islamiyah. Iya, benar. Semenjak kedatangan antum Ustaz, pertama kali menginjakkan kaki ke Mesir, kira-kira tempat antum bernaung di mana Ustaz? Apakah di Buus atau kira-kira di luar Buus? Awalnya sih saya saya aslinya non beasiswa ya. Cuman waktu itu alhamdulillah ketika saya baru 2 minggu di Mesir, waktu itu rombongan kami itu bertemu dengan Grand Syekh Al-Azhar secara tidak sengaja di DL waktu itu, dan saya kurang tahu persis ya bagaimana omongan senior saya waktu yang berbicara langsung dengan Grand Syekh, dan akhirnya kami dimasukkan ke Buus. Waktu itu ada sekitar 25 orang gitu, dan itu bergabung dengan Marhalah Bizantium yang aslinya sudah mendapat beasiswa dari Indonesia. Dan alhamdulillah dari tahun 2010 sampai sekarang masih tinggal di Buus begitu. Masih tinggal di Buus. Ya. Berarti Buus ini merupakan salah satu tempat pertemuan ya Ustaz? Tempat pertemuan antum dengan Syekh Syarafuddin kira-kira Ustaz? Iya, benar. Jadi saya mengenal beliau itu Dr. Syarafuddin Aledi Muslim nama beliau ya. Nama panjangnya saya masih ingat. Ya karena guru saya kan. Jadi saya ketemu beliau itu sebenarnya bukan di Kawakib atau di mana, tapi karena sering main bola setiap hari Jumat pagi. Jadi grup kami itu namanya dulu Al-Umam Al-Muttahidah. Jadi dari semua jenis saya itu main setiap pagi Jumat dan ketemu sama beliau. Dan waktu itu saya nggak tahu bahwa beliau itu adalah mahasiswa doktor gitu di Al-Azhar. Jadi saya sering bercanda sama beliau, tapi karena beliau alhamdulillah dengan hati yang besar menerima gitu sikap kekanak-kanakan saya waktu itu. Berarti dari dulu Ustaz ini sering main bolanya gitu? Iya, sejak baru datang. Sejak baru datang ya? Sejak baru datang. Iya. Dulu kebetulan saya sempat tinggal di Buus juga. Oh ya? Sebelum saya keluar dari Buus itu memang banyak ternyata orang-orang yang main bola di Buus gitu. Dari mungkin di bulan Ramadan ini mainnya itu dari mulai taraweh Ustaz. Dari mulai taraweh sampai nanti mau sahur itu baru berhenti Ustaz di Buus. Nah, mungkin untuk pengenalan Syekh Syarafuddin lebih jauh lagi Ustaz, kira-kira bagaimana pendapat antum tentang beliau ketika pertama kali bertemu Ustaz? Ketika pertama kali bertemu ya biasalah. Jadi kita istilahnya sebagaimana orang yang kita tidak kenal sebelumnya ya, kita belum tahu kadar keilmuan dan syakhsiyah beliau. Yang jelas saya waktu itu cuma tahu beliau adalah teman main bola. Tetapi saya lihat senior saya waktu itu tingkat 4. Istilahnya beliau itu aktif setiap hari Jumat. Jadi setelah kami main bola, ternyata yang jadi musyrif beliau, yang menjadi pengajar beliau, yang menjadi pelatih senior saya ini adalah Dr. Syarafuddin begitu. Dan setelah saya telusuri, ternyata mereka tuh senior saya ini aktif di markas yang didirikan oleh Dr. Syarafuddin yang bernama Kawakibul Fusaha. Waktu itu belum seperti sekarang ya, yang istilahnya mencangkup tahfiz, pelajaran lain. Dulu memang fokusnya itu hanya pidato dan berdebat gitu. Tempat untuk melatih bahasa Arab aja gitu waktu itu.
Jadi waktu itu belum ada tulisan makalah gitu. Nah, makalah itu ketika masuk ada di Kawakib itu ketika saya masuk gitu. Jadi saya mengajak teman-teman itu, ayo nulis makalah gitu. Nah, dari situ. Nah, sebelumnya tuh hanya tempat latihan berdebat bahasa Arab dan pidato waktu itu. Dan di situ ternyata orang yang selama ini saya main bola, saya candai adalah seorang alamah gitu, seorang murabbi. Dan dari situ istilahnya terkagum-kagum, semakin kuat hubungan saya dengan beliau. Dan di situ waktu itu akhirnya saya tingkat 2 dan mulai belajar nulis waktu itu. Saya mulai belajar nulis tingkat 2. Di situ saya mendapat bimbingan yang luar biasa dari beliau gitu. Saya mendapat sebuah cerita Ustaz, dari guru kita Syekh Syarafuddin itu mengenai antum, bahwasanya dulu antum itu sangat gemar sekali untuk menulis Ustaz, sangat gemar menulis dan lain sebagainya. Sampai-sampai antum itu membuat sebuah majalah Ustaz, kalau tidak salah Ustaz. Betul Ustaz? Iya benar. Betul. Jadi waktu itu ketika saya tingkat 1 atau 2 gitu, jadi timbul awalnya itu saya canangkan bahwa tingkat 1 atau tingkat 2 itu saya mau belajar nulis bahasa Indonesia. Dalam artian saya ingin menulis makalah gitu yang dimuat gitu. Dan ketika tingkat 2 saya belajar nulis bahasa Arab. Jadi istilahnya saya kuliah di negeri Arab, di Al-Azhar, tetapi saya nggak bisa nulis bahasa Arab gitu. Saya merasa bahwa dengan menjawab soal dengan bahasa Arab itu saya bisa nulis bahasa, ternyata tidak. Itu saya hanya mengulangi hafalan saya terhadap muqarrar atau pemahaman saya. Tetapi ketika saya ingin menuangkan gagasan saya ke dalam bahasa Arab, saya nggak bisa nulis, pena saya nggak bergerak, tangan saya diam. Di situ istilahnya saya sadar bahwa menulis bahasa Arab itu merupakan sebuah keharusan dan itu menjadi sisi pembeda begitu. Karena kita tahu bahwa salah satu filsuf mengatakan takallam hatta a'rifak. Jadi bicara biar aku tahu isi otak kamu itu seperti apa. Tapi sekarang nggak seperti itu. Uktub hatta a'rifak gitu. Jadi kamu menulis biar kita tahu kadar kamu itu seperti apa gitu. Dan di situ saya belajar menulis dan terus belajar jadi Dr. Saraf beserta senior-senior saya di BUUS waktu itu yang merupakan muridnya Dr. Saraf itu sendiri seperti Ustadz Zaim. Waktu itu mengajak saya sering ke kamar beliau. Terus kemudian saya sering ke kamarnya Dr. Saraf waktu itu menyodorkan tulisan saya diperbaiki dan lain sebagainya, dan itu istifadahnya luar biasa waktu itu. Jadi itu berangkat dari kemauan pribadi gitu. Kemauan pribadi dan akhirnya ketika saya tingkat 3 istilahnya di situ saking semangatnya waktu itu saya ajak senior-senior saya termasuk Dr. Saraf sendiri untuk menulis gitu, istilahnya mengisi di buletin saya waktu itu. Jadi saya membuat buletin sekitar berbahasa Arab waktu itu dan untuk menunjukkan semangat saya. Dan alhamdulillah terbit selama setahun gitu. Jadi di situ saya bukan hanya fokus tulisan saya, tapi saya mengajak teman-teman dari negara lain, dari Nigeria, dari semuanya untuk menulis di situ. Ada yang menulis puisi seperti teman-teman dari Indonesia seperti Ustadz Zaim, kemudian ada yang menulis makalah seperti Dr. Saraf, kemudian kakak-kakak saya seperti Dr. Lingga, Ustadz Muhammad Taufik dan lain sebagainya itu menulis di situ. Jadi itu istilahnya sebagai untuk menunjukkan bahwa kita tuh istilahnya sisi akademis kita hidup gitu di situ. Dan akhirnya ketika saya tingkat 4 waktu itu saya ingin buktikan bahwa apa yang setelah saya usahakan selama tingkat 3 itu dan pertengahan tingkat 4 itu berhasil gitu. Dan akhirnya saya mencoba menulis makalah secara serius. Waktu saya tingkat 4, saya kirim ke majalah Al-Wa'iyul Islami dan akhirnya langsung dimuat gitu oleh Al-Wa'iyul Islami di majalah Kuwait waktu itu yang saya kira terkenal waktu itu. Seperti itu. Berarti kepenulisan antum masih berlanjut sampai sekarang, Ustaz? Masih berlanjut, cuman tidak seintens dulu ya. Jadi sekarang saya fokusnya ketika kita menulis ya kita tidak sekedar menulis isi otak dalam artian kita menulis apa yang ada di dalam benak kita menulis, enggak gitu. Jadi apa yang kita tulis sekarang itu adalah misalkan berdasarkan dari kajian atau riset gitu. Nah itu yang saya tulis gitu. Jadi saya nggak akan menulis kecuali kalau
madah yang sudah saya yang tengah saya kaji itu sudah matang gitu, baru saya tulis gitu. Menurut antum pribadi Ustaz, bagaimana sih urgensitas menulis dalam kalangan mahasiswa Ustaz? Dimana kita itu melihat banyak sekali mahasiswa itu yang kadang tidak berihtimam atau tidak memperhatikan pentingnya menulis gitu Ustaz. Iya. Nah, ini merupakan kampanye saya ya sejak saya tingkat 3 malahan. Jadi waktu itu ketika saya ajak teman-teman, bahkan teman-teman banat gitu. Saya ajak teman-teman banat di BUUS itu, ayo nulis. Akhirnya mereka alhamdulillah ada yang mau gitu. Bahkan lumayan banyak gitu. Dan memang itu menjadi penyakit mahasiswa di Timur Tengah, terutama di Al-Azhar ya. Jadi ketika mereka tuh baru belajar serius menulis bahasa Arab itu ketika mereka sudah lulus tamhidi, ketika sudah S2, sudah lulus tamhidi bahkan. Baru mereka istilahnya belajar menulis. Padahal menulis itu merupakan identitas diri kalian gitu. Uktub hatta a'rifak, maksudnya biar saya tahu diri kamu itu seperti apa, kamu tulis gitu. Isi otak kamu itu seperti apa, tulis gitu. Nah gitu. Dan salah satu hal yang paling penting untuk diketahui mungkin, jadi menulis itu adalah skill. Jadi dia harus dilatih. Nggak bisa kita sehari belajar menulis terus besoknya atau udah jadi penulis besar, nggak bisa. Jadi yang namanya skill yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, membutuhkan kesungguhan, dan itu istilahnya kekurangan yang saya anggap fatal gitu bagi di kalangan mahasiswa Indonesia di Mesir, terutama di Al-Azhar, ketika mereka memiliki banyak referensi, ketika mereka memiliki guru-guru yang super duper keren, tetapi di satu sisi mereka tidak bisa menuangkan pemikiran mereka ke dalam bahasa Arab. Dikira mereka dengan menulis di lembar soal ujian itu mereka sudah bisa menulis Arab, nggak? Itu bukan menulis, sebab itu antum hanya menghadirkan apa yang antum hafal, gitu. Untuk berarti menulis ini sangat penting sekali ya Ustaz, terutama mungkin bagi mahasiswa magister ya Ustaz, karena mungkin akan menulis risalah dan sebagainya Ustaz. Sedikit pertanyaan Ustaz mungkin untuk teman-teman yang mau menulis ini Ustaz. Sering sekali saya menemukan beberapa penulis itu ketika sedang menulis otaknya itu buntu seketika Ustaz. Jadi tiba-tiba semangat nulis nih, tapi kadang nggak tahu harus tulis apa gitu, atau udah di tengah jalan terus nggak tahu juga berhenti gitu menulisnya Ustaz. Kira-kira bagaimana saran antum Ustaz tentang perihal ini? Oke, karena antum istilahnya menyinggung tulisan berkaitan dengan mahasiswa di magister, jadi salah satu mungkin yang perlu teman-teman ketahui terkait impact buruk atau dampak buruk dari ketika Anda baru mulai belajar menulis ketika S2 adalah tesis Anda itu sendiri gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman yang menulis ketika mereka sudah waktunya menulis tesis, di sana waktu istilahnya mereka baru belajar menulis serius, impact buruknya adalah salah satunya adalah banyak banget kesalahan. Dan akhirnya, dan ini istilahnya yang saya anggap memilukan ya. Jadi para penguji tesis itu tidak menguji konten tesis mereka, tetapi apa? Menunjukkan kesalahan-kesalahan bahasa di dalam tesis mereka. Bahkan saya pernah mendengar gitu dengan melihat langsung gitu, seorang penguji mengatakan akhta' lughawiyah fi risalatika akhta' kan nujum, kata dia. Kan itu penghinaan. Itu penghinaan. Jadi akhta' lughawiyah kan nujum itu adalah penghinaan. Banyak sekali Ustaz. Kalau cuma banyak. Jadi kan nujum, jadi musabah bihnya itu adalah bintang di langit. Dan itu adalah penghinaan. Oleh karena itu, jadi teman-teman itu harus menulis dari sekarang, belajar menulis dari sekarang. Dan salah satunya memang, jadi pada awal-awal kita menulis memang kita nggak tahu gitu menulis apa. Jadi ketika kita semangat, keinginan itu kuat, tapi ketika kita sudah buka laptop, kita bingung mau menulis apa. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah kita tuh harus tentukan gitu fikroh yang ingin kita tulis itu apa. Kita bikin pokok-pokoknya. Misalkan saya ingin menulis makalah misalkan
tentang kemampuan menulis Indonesia, mahasiswa Indonesia, kemampuan menulis Arab Indonesia di Mesir, misalkan. Jadi saya bikin pokok-pokok tulisannya. Misalkan pada pokok pertama, misalkan saya akan membahas, misalkan kenapa tidak menulis ini adalah merupakan salah satu aib terbesar gitu. Nah, saya jelaskan di situ. Jadi antum bikin tulisan itu dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaan itu, jawaban dari pertanyaan itu nanti jadi paragraf pertama, ada paragraf kedua gitu. Kemudian pertanyaan kedua ini jadi paragraf ketiga dan seterusnya begitu. Jadi kemudian misalkan berarti apa solusinya? Nah, jawaban dari solusinya itu mungkin bisa jadi 3 paragraf nanti, seperti itu. Berarti ketika otak itu mandek ya Ustaz, dalam menulis itu usahakan menghadirkan ide pokok atau gagasan pokok terlebih dahulu. Bukan ketika mandek, justru sebelum antum menulis, antum harus tahu antum tuh mau nulis apa gitu. Jadi permasalahan apa yang ingin antum bawa ke hadapan orang, ke khalayak gitu dengan lewat tulisan antum. Jadi ketika saya misalkan ingin menulis tentang tentang kemampuan menulis bahasa Arab Masisir misalkan. Jadi pertama adalah kenapa Masisir itu lemah di dalam menulis bahasa Arab. Saya sebutkan alasannya. Saya paparkan misalkan jadi 1-2 paragraf. Kemudian apa dampak jika Masisir itu tidak mau belajar menulis bahasa Arab? Salah satunya misalkan akhta'ul wihakun nujum. Itu saya paparkan kedua. Kemudian bagaimana cara Masisir mengatasi hal ini? Misalkan antum cukup menjawab 3 pertanyaan tadi itu semuanya sudah jadi makalah utuh. Nanti ketika antum sudah selesai menulis misalkan, nanti baru istilahnya kita dikasih ke senior gitu, misalkan seperti Al-Mukarram Dr. Syarafuddin gitu untuk memperbaiki gitu grammarnya ataupun penggunaan kata yang salah dan lain sebagainya. Dan istilahnya di dalam tapi itu nggak cukup gitu istilahnya oke, jadi yang ingin antum tulis sudah ada gitu. Nah sekarang di dalam penulisan bahasa Arab itu ada semacam keahlian atau ada semacam hal-hal yang istilahnya perlu diketahui oleh orang yang hendak menulis di dalam bahasa Arab, yaitu misalkan pengetahuan terkait bagaimana istilahnya mengembangkan paragraf, kemudian mengawinkan paragraf pertama dengan paragraf yang lain. Biasanya apa yang digunakan oleh orang Arab ketika memulai paragrafnya, ketika menyambung satu paragraf dengan paragraf yang lain, ketika memberikan kesimpulan, ketika memberikan penutup, apa yang dipakai oleh orang Arab. Nah itu mungkin yang perlu diketahui oleh teman-teman yang ingin menulis di dalam bahasa Arab. Jadi nggak cukup istilahnya antum itu punya gagasan, tapi nggak tahu cara mengembangkan paragraf, mengembangkan tulisan lewat bahasa Arab gitu. Nah, seperti itu. Ini berarti menulis itu, dari sini kita paham bahwasannya menulis itu adalah kegiatan yang sangat penting sekali ya. Baik Ima mungkin masih di kalangan S1, S2, S3 dan sebagainya. Karena kepenulisan ini dampaknya akan berkelanjutan ya Ustaz? Iya. Dampaknya akan berkelanjutan. Kembali lagi berbincang masalah Dr. Syarafuddin Ustaz. Iya. Bagaimana sih Ustaz kira-kira pengembangan Kawakib ketika antum berada di dalam BUUS Ustaz? Dulu ketika kami di Kawakib, jadi salah satu Kawakib di BUUS, memang beliau embrio dari Kawakib itu memang di BUUS. Jadi teman-teman di BUUS itu ada beberapa orang yang istilahnya dibina oleh Dr. Syarafuddin, dibina untuk dilatih kemampuan berdebat dan kemampuan berpidatonya. Nah kemudian ketika saya masuk di Kawakib, waktu itu akhirnya Dr. Syaraf meminta teman-teman yang seangkatan dengan saya waktu itu untuk menulis makalah gitu, karena Dr. Syaraf istilahnya melihat bahwa betapa pentingnya gitu menulis bahasa Arab, terlebih ketika saya secara pribadi gitu, dan beliau secara pribadi istilahnya memberikan perhatian yang lebih kepada saya waktu itu, dan saya sangat bersyukur. Dan itu merupakan istilahnya, jadi nggak cukup istilahnya seorang thalib itu an yakuna nabihan atau nabiqan, labudda minal muallim, labudda minal murabbi alladhi yuhibbu alladhi yusiruh. Itu hal yang sangat penting. Dan murabbi ini bukan sekedar murabbi biasa, memang murabbi al-mutadalli' minal ilm wa thaqafah wal adab kullu syai'. Seperti itu. Berarti ketika antum berada di BUUS Ustaz, kira-kira yang antum pelajari hanya pengembangan bahasa, atau mungkin antum belajar ilmu-ilmu lain seperti mungkin
belajar ilmu usul fiqh atau membaca kitab-kitab turas dan lain sebagainya Ustaz, ketika antum berada di Makkah? Di Kawakib dulu? Enggak. Jadi istilahnya Kawakib di BUUS itu sekali seminggu, setiap hari Jumat. Dan itu memang diperuntukkan untuk tiga hal waktu itu. Pertama, berdebat. Jadi udah ditentukan apa nama materinya sebelumnya. Kemudian setelah itu pidato. Jadi yang bertugas pidato. Kemudian salah satunya adalah pemaparan makalah waktu itu. Jadi pengembangan yang istilahnya pelajaran-pelajaran tahfiz dan lain, kemudian pelajaran menghafal beberapa puisi, kemudian lain sebagainya itu mungkin ketika sudah di luar gitu setelah tahun 2013. Tapi ketika di zaman saya dulu memang fokusnya seperti itu. Jadi kita istilahnya belajarnya itu learning by doing gitu. Dalam artian saya menulis sesuatu, kemudian Dr. Saraf komentar beliau, tanggapan beliau itu justru yang lebih masuk gitu kepada kami gitu waktu itu, dan sampai sekarang membekas di dalam apa istilahnya, di dalam membenarkan kemudian membentuk karakter ilmiah dan terutama di dalam tulisan gitu. Sebagaimana kita tahu Ustaz, bahwasanya Dr. Syarifudin itu seorang yang alama, ilmunya luas sekali Ustaz, dan sampai sekarang pun masih mendedikasikan dirinya itu terhadap ilmu Ustaz. Ya. Nah, saya pribadi itu bertanya-tanya Ustaz, kira-kira muncul dari mana sih ilmu beliau gitu Ustaz? Soalnya kalau misalnya kita lihat itu paginya itu ngajar, kalau sekarang siangnya itu pun ngajar juga, sorenya ngajar, hatta malamnya pun tetap digunakan untuk mengajar para mahasiswa Indonesia Ustaz. Menurut antum Ustaz, ketika sepengetahuan antum, ketika antum di BUUS dulu, apa aja sih kegiatan Dr. Syarifudin gitu untuk mengembangkan ilmunya juga? Kapan beliau belajar, kapan beliau belajar? Oke, nah ini istilahnya saya nggak bisa istilahnya la uridu an apa namanya apa istilahnya, jadi la uridu an ahrifa bima la a'rif. Jadi dalam artian saya tidak mau serambangan istilahnya sok tahu. Tetapi ketika saya tingkat 1, jadi beliau tuh sidang doktor, antum bayangin. Jadi ketika saya mau naik ke tingkat 2 waktu itu, termin 2, beliau itu sidang doktor tahun 2011 kalau nggak salah. Jadi tahun 2011 beliau itu sidang doktor. Dalam artian istilahnya beliau, saya nggak tahu apa namanya bagaimana beliau belajar, karena memang sudah alamah yang istilahnya sudah mahasiswa doktor, kemudian apalagi sudah MA waktu itu, beliau mau sidang doktor, ya itu semua sudah hasil istilahnya hasilah beliau gitu. Tapi yang saya tahu beliau tuh banyak hafal, hafalannya luas sekali. Waktu itu beliau, yang saya tahu ya, beliau hafal Bulughul Maram, kemudian ya kalau Al-Quran syair banyak, pokoknya semuanya lah banyak, alamah pokoknya. Jadi orang yang bergaul sama beliau istilahnya yang tidak mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari beliau itu rugi. Itu sih. Sekali berarti ilmu beliau ya. Ya. Ustaz Aryadi, dalam magister antum Ustaz, kira-kira kenapa sih Ustaz mau memilih sidang disertasi berupa di bidang lughah Arabiyah ya Ustaz, di bidang syair? Oke, jadi kan di sistem S2 di Diroset itu adalah ketika kita S1 kita mempelajari semuanya ya. Jadi Usuluddin, Syariah, dan Lughah Arabiyah. Nah, ketika S2 itu terbagi menjadi 2. Ada namanya marhalah diplom dan ada namanya marhalah magister yang S2. Marhalah diplom ini itu kita mengambil takhasus am. Takhasus am itu adalah kita mengambil bahasa Arab secara keseluruhan. Jadi apa yang dipelajari di 4 aksam di kuliah lughah itu, qisam usulul lughah, qisam lughawiyat, qisam balaghah wan nakat, sama qisam adab wan nakat itu, kita mempelajarinya di qisam ketika kita di diplom ini yang 2 tahun itu, tamhidi itu. Tetapi ketika kita sudah masuk ke marhalah magister, yaitu ketika menulis tesis, kita diminta untuk mengambil takhasus dakik. Nah, takhasus dakik di sini adalah waktu itu alhamdulillah karena berawal dari latar background istilahnya saya suka bahasa Arab, kemudian waktu itu Dr. Saraf ya, di bawah bimbingan Dr. Saraf, saya akhirnya mengambil jurusan adab gitu.
jurusan adab. Saya menulis di bidang adab dan istilahnya mungkin karena passion gitu, karena apa namanya, ya kemauan sendiri gitu untuk mengambil di bidang puisi. Apa antum mungkin nggak kepikiran Ustaz untuk ngambil bidang usuluddin yang ingin antum tekuni dulu Ustaz? Nah, jadi sebagaimana saya katakan tadi, justru saya mengambil fakultas usuluddin ketika di Indonesia itu karena terpengaruh, karena ingin seperti Tuan Guru Bajang begitu, Rabbuna yahfazuh. Tetapi ketika saya di sini gitu, saya menemukan diri saya sendiri gitu, bahwa saya ternyata di sini itu lebih suka bahasa Arab, lebih suka dan bacaan-bacaan saya waktu itu ketika saya tingkat 1, saya suka sekali membaca buku-buku para sastrawan Mesir gitu. Jadi pada abad 20 itu sastrawan-sastrawan Mesir itu memang nomor 1 di semua negara Arab ini gitu. Dan di situ saya banyak membaca dan istilahnya saya sering gitu berdiskusi terkait tentang sastra ini kepada Dr. Syaraf waktu itu, meminta irsyadat beliau gitu. Dan di situ akhirnya karena suka sastra, suka bahasa Arab, ya udah dilanjutin ketika S2-nya bahasa Arab gitu. Ya. Ada rencana mau S3 Ustaz? Rencana S3 ada. Jadi istilahnya sekarang kan saya dalam proses revisi tesis ya. Jadi nanti setelah selesai proses administrasi dan saya dapat ijazah, nanti saya mau mengajukan judul disertasi, mengajukan proposal disertasi. Nah, kalau diterima alhamdulillah, dan mungkin setelah itu baru saya pulang sebentar untuk cari energi gitu. Refreshing dulu ya Ustaz. Iya. Ustaz, banyak sekali mahasiswa itu yang mungkin ya kurang tahu gitu kelebihan-kelebihan Dr. Syarafuddin, kemudian kadang itu menimbulkan stigma-stigma yang kurang enak didengar tentang beliau Ustaz. Ya. Bagaimana pendapat antum tentang beliau Ustaz? Jadi orang yang mengagumi beliau, orang yang tahu beliau dengan baik, yang istilahnya tahu kadar beliau, itu dia nggak peduli dengan ocehan orang lain gitu di belakang. Dan itu yang selama ini saya yusifuni gitu, bahwa saya sering mendengar stigma negatif tentang beliau, istilahnya orang-orang yang iri, orang-orang yang nggak tahu beliau, kadar beliau. Tapi saya dalam hati saya senyumin gitu, karena itu nggak benar gitu. Saya muridnya sendiri gitu, saya murid beliau, dan istilahnya yang saya capai saat ini ya fahuwa min hasadi juhdi gitu. Dalam artian itu merupakan hasil jerih payah beliau di dalam mendidik murid-muridnya begitu. Bahkan banyak murid-murid beliau istilahnya yang doktor, bahkan sudah lulus, sudah selesai gitu. Yang doktor, bahkan sekarang ada yang sedang doktor seperti Dr. Lingga misalkan. Itu semua murid-murid beliau dan tahu kadar-kadar beliau gitu. Jadi allazi ya'rifuka haqqal ma'rifah. Jadi saya wuddun gitu. Jadi saya zal yahtarimuk. Itu hal yang akan selalu berlaku gitu. Jadi allazi ya'rifuka haqqal ma'rifah, saya zallu ya'rifuka wa yahtarimuka wa yubajjiluka, seperti itu. Untuk saran-saran antum Ustaz sebagai seorang magister dan sebagai seorang sesepuh mahasiswa Ustaz, kira-kira apa sih saran antum yang ingin antum lontarkan kepada para mahasiswa mungkin mengenai S1-nya, atau hal-hal apa sih yang harus dipersiapkan sehingga di kemudian harinya itu tidak mengalami kesusahan Ustaz? Oke, pertama ini yang paling penting ya mungkin buat teman-teman mahasiswa. Jadi hal paling penting itu adalah sebelum saya masuk ke sana, jadi antum tuh harus tahu semuanya bahwa mahasiswa Indonesia di Mesir, mahasiswa yang terutama belajar di Al-Azhar itu sering mendapat stigma dari mereka yang belajar di Libya bahwa mahasiswa atau mahasiswa itu nggak bisa bahasa Arab, dan itu sangat menyakitkan bagi saya. Oleh karena itu hal pertama atau hal penting harus antum atasi ketika berada di sini adalah belajar bahasa Arab dengan baik. Belajar bahasa Arab dalam hal ini bukan hanya belajar nahwu sorof, belajar balaghah, tidak, tapi belajar bahasa Arab secara verbal,
baik pidato, ngomong dengan baik, dan terutama adalah menulis dengan baik. Dan hal itu, hal terbaik untuk melakukan semua itu adalah ketika antum S1. Jadi saya anggap Kawakibul Fusha itu merupakan tempat terbaik bagi saya untuk belajar bahasa Arab, baik secara verbal maupun literer ya, untuk menulis begitu. Itu pesan saya. Kemudian yang kedua adalah istilahnya antum itu harus mengkhususkan waktu. Misalkan antum tuh di sini 4 tahun gitu atau 5 tahun lah gitu. Jadi misalkan tahun pertama misalkan untuk menghafal Al-Qur'an, misalkan tahun kedua untuk belajar menulis bahasa Indonesia. Tahun ketiga misalnya tahun pertama yang ketika DL misalkan khusus untuk menghafal Al-Qur'an misalkan. Tahun pertama misalkan untuk tingkat 1 misalkan untuk belajar nulis bahasa Indonesia gitu. Kemudian tingkat 2 misalkan untuk belajar menulis bahasa Arab. Tingkat 3 belajar perdalam lagi menulis bahasa Arab. Di samping antum tuh fokus gitu belajar nahwu shorof, kemudian belajar balaghah, belajar membaca puisi-puisi, terutama puisi Imam Syafi'i, yang di sana antum tidak hanya diajarkan bahasa Arab yang baik, tapi diajarkan makna-makna atau nilai-nilai yang baik gitu. Sebagaimana Kawakib gitu istilahnya mewajibkan istilahnya menghafal diwan Imam Syafi'i, ya nggak sih? Betul. Ya kan? Nah, seperti itu. Ini adalah pesan dan kesan yang harus diperhatikan bagi setiap mahasiswa ya. Karena setiap mahasiswa atau bukan setiap mahasiswa, sebagian besar mahasiswa itu ketika datang ke Mesir tidak tahu Ustaz. Kadang itu harus berbuat apa di Mesir dan lain sebagainya. Ya. Mungkin dari perbincangan kali ini Ustaz, sebenarnya saya ingin mendengar lagi Ustaz ujangan antum lebih jauh mengenai ilmu dan lain sebagainya Ustaz. Tapi mungkin dikarenakan waktu yang kurang memungkinkan Ustaz, kita cukupkan dulu Ustaz sampai kali ini Ustaz. Mungkin seandainya kita ada waktu lagi, kita bisa Ustaz bincang santai Ustaz. Siap. Kira-kira ada pesan dan kesan terakhir Ustaz? Iya, buat teman-teman baru, mumpung mereka baru datang, jadi silahkan ambil jurusan di Al-Azhar sesuai dengan hati nurani kalian. Semuanya baik, apapun jurusan yang kalian ambil, baik itu syariah, lughah, maupun usuluddin, maupun jurusan-jurusan yang lain, silahkan diambil. Tapi satu hal yang harus, walakin yajma'una syai'un wahidun. Labudda an nulimma bil lughatil arabiyyah kitabatan wa nutqan. Jadi itu yang paling penting. Jadi labudda minal imam bil arabiyyah nutqan wa kitabatan. Jadi jurusan antum tuh boleh apapun, tapi yajma'una syai'un wahidun. Huwa al-ilmam bil arabiyyah nutqan wa kitabatan. Nah, mungkin itu aja dari saya. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan perbincangan kali ini. Adapun tambahan-tambahan, ada pun masukan-masukan dan sebagainya, itu bisa diterang di kolom komentar. Oke, baik. Sekian dari saya, Arik Abdul Aziz, dan bersama saya Ustaz Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.